luar biasa. Dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di industri hiburan dan 15 tahun menjalankan bisnisnya di industri kreatif, beliau juga berkomitmen untuk membawa Miss Universe Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi dengan memprioritaskan nilai-nilai budaya dan mengintegrasikan teknologi digital. Dengan dedikasi dan visi yang kuat, beliau akan membawa Miss Universe Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Ada yang sudah tahu kira-kira siapa? Sudah. Tengku Jaki. Masa sih? Benar. Benar. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita sambut National Director Miss Universe Indonesia 2024, Tengku Jordan Zaki. Tepuk tangan dong, boy. Halo Jordan. Welcome. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Kok lemes banget, kayaknya kurang semangat, ini harus lebih semangat lagi. Selamat pagi. Pagi Universe. Pagi Universe. Gitu dong. Terima kasih Rani. Thank you Jordan, luar biasa ya. Ini tapi kayaknya sudah tahu semua. Kira-kira bocorannya dari mana sih Jordan? Itu dia tuh, saya juga agak bingung dari mana. Sementara kita juga menjaga karena saya juga belum bisa memberikan informasi apapun sebelum official hari ini diumumkan. Dan Oke. Tapi aku sendiri juga udah tahu ya karena banyak banget bocoran di sosial media. Iya. Apalagi udah ada sebutan-sebutan untuk siapa namanya sebutannya itu Jordan? Daddy Universe. Daddy Universe. Jadi Universe. Thank you. Pageant lovers. Tapi ini membuktikan antusiasme yang luar biasa dari para pageant lovers ya, menyambut kehadiran National Director Miss Universe Indonesia yang baru ya. Oke, Jordan mungkin Kita boleh duduk duduk ya. kali ya. Betulnya semua saya yakin juga sudah tahu ya bahwa ajang-ajang seperti ini bukan hanya sekedar ajang pemilihan atau kontes kecantikan aja, tapi ini juga punya visi misi yang luas dan jauh ke depan bahwa ajang Miss Universe Indonesia ini juga punya visi dan misi yang positif dan juga baik pastinya ya. Dari Miss Universe Global dan juga Miss Universe Indonesia mempunyai visi yang sama, yaitu ingin menjadikan Miss Universe ini sebagai platform yang memberdayakan perempuan Indonesia. Dan kami juga berharap semakin banyak perempuan-perempuan yang lebih percaya diri, yakin bahwa dirinya deserve untuk mendapatkan banyak hal yang positif dari perempuan-perempuan ini gitu. Dan saya juga yakin bahwa mereka-mereka ini bisa menjadi game changer. Game changer membawa hal yang positif dan juga disebarkan di masyarakat gitu. Game changer ini apa sih yang dimaksud dengan game changer? Karena kita lihat ya betapa banyak pageant lovers di Indonesia yang sangat antusias dengan program ini. Dan ketika kita sudah menemukan sosok yang tepat, itu mereka bisa punya sebagai corong lah ya untuk mengkampanyekan sesuatu, untuk memberikan informasi atau mengedukasikan apapun yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi game changer dari hal-hal yang positif itu juga menjadi salah satu misinya kita juga gitu. Dan lagi untuk misi yang lainnya juga, kita pengen menjadi ajang yang betul-betul bisa mewakili atau menjadi representatif Indonesia ke ajang internasional, bukan hanya sekedar memperkenalkan budaya, tapi gimana caranya Miss Universe ini juga bisa mempertahankan atau melestarikan budaya yang ada, budaya asli Indonesia yang ada itu seperti apa. Itu mengajak masyarakat Indonesia atau perempuan Indonesia yang lainnya agar mereka juga terinspirasi dari apa yang sudah diagendakan untuk Miss Universe ini sendiri. Luar biasa. Jawabnya adalah dari Miss Universe Indonesia Organization. Kenapa mereka bisa memilih sosok saya? Tapi berbekal pengalaman saya di industri hiburan selama lebih dari 25 tahun di industri hiburan dan juga 15 tahun menjalankan bisnis di Integrated Communication Agency, itu juga menjadikan bekal untuk saya membawa Miss Universe Indonesia ini ke ajang yang kelasnya internasional dan ada perbaikan dari apa yang sebelumnya sudah dilakukan gitu kan ya. Perubahan-perubahan itu juga pasti saya sangat meminta dan juga meminta dukungan dari semuanya karena kan bukan hanya ada di tangan saya, Betul. tapi di tangan masyarakat, di tangan pemerintah,
di tangan para pendukung, di tangan organisasi-organisasi yang ada. Kita bukan hanya membawa nama satu brand ajang, tapi membawa nama Indonesia. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan baik. Oke, senang banget nih ternyata National Director kita yang baru ini lebih merangkul lagi ya semua pihak untuk sama-sama yuk kita dukung perempuan-perempuan Indonesia untuk berkancah di dunia dan tentunya mengharumkan nama Indonesia ya. Iya, dan saya juga kebetulan didukung oleh komunitas pecinta budaya Indonesia. Jadi pecinta budaya ini bukan hanya mencintai, tapi mereka juga komunitas yang melestarikan budaya ini, yang saya kebetulan juga ketuanya di situ dari Juang Foundation di sini untuk sama-sama kita menganalisa dan juga memberikan pembekalan yang nantinya akan apa sih yang bakal kita kampanyekan, apa sih yang akan kita cari yang tepat, budaya apa yang mau kita berikan, iya gitu. Wah, luar biasa. Punya opini sendiri, betul nggak? Kita pengen mendengarkan itu semua dari pageant lovers untuk yuk kita sama-sama berkontribusi juga di sistem DAO ini. Asik gitu. banget, jadi nanti masyarakat terutama pageant lovers ini bisa berpartisipasi langsung ya dalam proses tahapan-tahapan kontestasi Miss Universe ini. Jadi tentunya ada inklusivitas dan juga ada transparansi. Betul sekali. Untuk masyarakat ya, untuk kontes kali ini. Nanti secara sistem pasti kita akan informasikan seperti apa gitu ya. Karena ini juga mungkin sesuatu yang baru yang harus bisa disosialisasikan ke masyarakat dan juga kepada pageant lovers itu sendiri gitu. Intinya para penggemar kontes kecantikan atau pageant lovers ini dapat terlibat aktif untuk mendukung kontestan favorit mereka melalui token kripto. Gitu. Asik, seru banget ya, gimana nih? Dulu nih bahwa ini ajang yang sebentar lagi sudah harus kita kirimkan ke Meksiko ya di bulan November. Ini sangat singkat sekali gitu proses pemilihannya. Jadi kita juga harus dengan teknologi canggih tadi, kita harus mendigitalize sistem pemilihan ini, gitu. Nanti kita akan informasikan juga websitenya untuk registrasi di mana, kapan dan lain-lain. Itu kita akan informasikan setelah ini untuk sistem pendaftarannya seperti apa. Dan yang paling pasti pendaftarannya itu nanti kita akan informasikan di akun official Miss Universe Indonesia 2024. Saya tahu di luar sana banyak sekali akun-akun atau sosial media yang serupa tapi tak sama. Jadi ada yang bukan official atau lain-lain lah ya. Saya tidak menyalahkan itu, teman. Yang harus kita lihat adalah nanti kita informasikan juga official akunnya yang mana sih. Itu yang harus dipercaya sebagai informasi official dari Miss Universe Indonesia Organization, seperti apa sistem registrasinya, programnya seperti apa, lihatnya di situ. Karena saya juga cukup khawatir dengan antusiasme dari pageant lovers dan juga Indonesia, banyak yang memanfaatkan ajang ini juga. Saya pesan pokoknya yang dilihat adalah yang official ya teman-teman ya, yang official di situ, dilihat di situ, diikutinya juga di situ. Gitu. Jadi kita yang pasti harapannya kontes ini akan menginspirasi perempuan di seluruh Indonesia untuk mengejar impian mereka dan menjadi agen perubahan positif di lingkungan mereka tanpa memandang skala yang tadi saya sebutkan. Dan yang paling penting juga untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia dan akan mengikuti ini, kita yang pertama itu kan harus mengenal diri kita sendiri dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. We have to know siapa diri kita, jati diri kita seperti apa. Setelah itu kita juga menyebarkan energi positif terhadap lingkungan yang kecil dulu. Setelah itu baru setelah semuanya siap, kita melangkah ke yang lebih luas lagi atau lebih jauh lagi. Diri sendiri, lingkungan terdekat, negara dan bangsa kita, dan internasional gitu. Jadi itu juga harus betul-betul dipersiapkan. Jangan diri sendiri belum siap, keluarga dan lingkungan yang terdekat belum siap, tapi kita udah sosok mau go internasional. Itu juga harus kita persiapkan, kita bekali dari mulai rootnya gitu, dari mulai akar terkecilnya juga mesti matang banget. Kita harus memberikan yang terbaik dan kita persiapkan semuanya yang terbaik. Yang pasti itu dulu gitu, nanti mengenai menang atau tidak kita lihat seperti apa gitu ya. Harapannya goalsnya pasti menang.
siapa yang nggak mau menang gitu kan ya. All the best buat semua dari mulai hari ini ke depan dengan semua programnya juga berjalan dengan baik sesuai dengan harapan bisa menjadi representatif Indonesia ke ajang internasional melalui Miss Universe. Oke, thank Nanti tolong diingetin ya kalau Iya, saya lupa siap. menjawabnya. Bagus, terima kasih banyak, pertanyaannya bagus sekali, silakan Jordan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi yang menjadi pertanyaan itu syarat-syarat juga salah satunya gitu kan ya. Untuk mengenai syarat-syarat untuk mengikuti Miss Universe Indonesia memang itu sudah ditetapkan oleh Miss Universe Global secara terperinci yang nanti secara detail mungkin kita akan publikasikan juga melalui official platform Miss Universe Indonesia yang nanti kita akan sampaikan di situ karena banyak sekali. Tapi untuk usia dan juga untuk persyaratan-persyaratannya mengikuti ini ada pembaharuan dari global. Jadi kita tidak berwenang juga untuk merubah atau membuat aturan syarat-syarat tersebut. Kita hanya mengikuti dari global saja dan kita harus hormati hal tersebut karena itu berlaku untuk dunia internasional, bukan hanya untuk Indonesia. Tanpa pengecualian, semua persyaratan itu sudah menjadi syarat internasional. Mau itu sesuai atau tidak dengan budaya negara tersebut, tinggal bagaimana kita menyikapinya, gitu ya. Tapi kalau untuk syarat-syarat umumnya dari secara usia, itu di atas 18 tahun tanpa ada limit batasan usia, gitu. Dan di sini ajang Miss Universe yang menjadi pembeda memang tidak memihak terhadap satu dan lain hal. Ini memang ya universe gitu kan ya, meluaskan syarat-syarat tersebut. Seperti misalnya untuk tinggi aja sebetulnya tidak ada batasan, Mbak. Tidak ada batasan harus berapa. Cuman kita juga sebagai negara yang ikut, kita juga kalau misalnya mau bikin aturan sendiri untuk merepresentasikan negara ini, itu dibalikan lagi kepada negara gitu. Tapi tidak ada batasan harus sekian gitu. Bahkan ada yang saya lihat juga itu dibolehkan kalau misalnya yang dikirim atau ikut itu oversize, let's say gitu ya, tidak harus berbadan model atau apa segala macam gitu ya. Kayak kemarin saya lihat juga ada di salah satu negara yang ikut kontesnya itu oversize, walaupun tidak menang, tidak keluar sebagai juara umum, tapi yang ikutan itu diperbolehkan. Makanya tadi juga sempat dibahas, kita membebaskan perempuan-perempuan, tidak membatasi skala tersebut gitu kan ya. Mau dia oversize, mau dia seperti apa dan kayak gimana, this is your time untuk mengikuti ajang ini dan menunjukkan betapa cantiknya perempuan Indonesia gitu. Itu untuk keleluasaan sebagai syarat gitu ya Mbak ya. Itu